tanggal 1 Oktober sampai dengan 7 Oktober 2023 berjumlah Rp95.309.000. B. Pengeluaran per tanggal 1 Oktober sampai dengan 7 Oktober 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu A. Persepuluhan 100% berjumlah Rp29.247.000. B. Setoran wajib jemaat 40% berjumlah Rp7.510.800. 2. Setoran wajib ke klasis GKI Port Numbai 20% berjumlah Rp3.755.400. C. Belanja jemaat per tanggal 1 Oktober sampai dengan 7 Oktober 2023 berjumlah Rp17.544.800. Romawi 2. Warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6.00 WIB 287 orang. 2. Ibadah jam 9.00 WIB di gedung gereja 719 orang. Melalui live streaming 273 orang. 3. Ibadah jam 17.00 WIB di gedung gereja berjumlah 247 orang. 3 Romawi warta ibadah. 1. Ibadah jam 17.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Frans Fokames STH, Majelis Piket Rayon Percetakan, Pemain Urgen Saudara Doni Siloyanan, Kantoria Ibu M. Kumur. B. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 10 Oktober 2023 jam 17.00 WIB yang dikunjungi keluarga Bapak Edward Funataba, bertempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan Jayapura. C. Ibadah Persekutuan Kaum Bapak PKB Gabungan 9 Rayon Pelayanan akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 11 Oktober 2023 jam 18.00 WIB. Pelayan firman Bapak Pendeta Didimus Ea Watupa STH, tempat Gereja Pengharapan Jayapura. Piket PKB Rayon SGO. 4 Romawi warta tambahan. A. Aksi pembatas Alkitab. Dalam rangka Hari Doa Syukur dan Natal tahun 2023 Persekutuan Kaum Bapak Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, maka hari Minggu 8 Oktober 2023 Panitia Pelaksana HDS dan Natal PKB mengadakan pencairan dana melalui aksi pembatas Alkitab pada ibadah 1, 2, dan 3. Majelis memohon dukungan jemaat bagi aksi dimaksud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. B. Kotak penopang pelayanan sidang jemaat. Guna menopang pelaksanaan sidang jemaat GKI Pengharapan ke-33 tahun yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2023, maka akan diletakkan kotak aksi penopang pelaksanaan sidang jemaat.
Majelis memohon dukungan dan partisipasi jemaat sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. C. Sakramen Perjamuan Kudus mensyukuri 67 tahun HUT GKI di Tanah Papua. Mensyukuri 67 tahun hari ulang tahun GKI di Tanah Papua, maka akan dilaksanakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Pelayanan perjamuan kudus yang pertama dilaksanakan pada jam 17.00 WIB dan pelayanan perjamuan kudus yang kedua dilaksanakan pada ibadah jam 19.00. Pelayanan perjamuan kudus hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 hanya dilaksanakan di Gedung Gereja Pengharapan, sedang di Pospel Arius APO dan gedung-gedung PAR merupakan ibadah minggu biasa. D. Amplop persepuluhan dan pengucapan syukur. Disampaikan kepada jemaat bahwa demi tertibnya pelayanan ibadah di hari Minggu, maka pemberian amplop perpuluhan dan pengucapan syukur dari jemaat tidak lagi diserahkan pada hari Minggu, tetapi diserahkan di setiap hari Sabtu mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 3 siang. Amplop-amplop tersebut akan diterima dan dicatat oleh bendahara jemaat. Nama-nama pemberi amplop persepuluhan dan pengucapan syukur akan ditampilkan pada layar infokus di ibadah hari Minggu. E. Rapat evaluasi pelayanan semester kedua dan rapat diperluas. Dengan ini kami sampaikan bahwa rapat evaluasi pelayanan semester kedua itu bulan Juli September 2023 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023. Untuk itu, semua koordinator majelis, sekretaris-sekretaris urusan, ketua-ketua badan pelayan unsur, ketua-ketua alat kelengkapan jemaat serta panitia-panitia yang ada dalam jemaat agar menyiapkan laporan evaluasi pelayanan semester kedua Juli sampai September 2023. Dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 akan dilaksanakan rapat diperluas guna menyusun program atau kegiatan pelayanan tahun 2024. F. Anggota jemaat baru. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang bermaksud bergabung dan terdaftar agar mendapat pelayanan sebagai anggota jemaat GKI Pengharapan, khususnya yang berdomisili di lingkungan 9 rayon pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. G. Ucapan terima kasih. Atas nama pelaksana harian majelis jemaat dan jemaat yang beribadah, mengucapkan terima kasih kepada pemimpin ibadah, pemain organda, majelis piket, kantoria, pengisi pujian, operator sound system, dan tim multimedia yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Disampaikan kepada jemaat setelah beribadah, pendeta pemimpin ibadah akan turun dari mimbar dan bersama majelis piket berdiri di depan meja altar akan bersalaman
bersalam-salaman dengan jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus Ea Watupa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD. Shalom. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini, jemaat dipersilakan berdiri. Kita menyanyi bersama-sama dalam nyanyian rohani 2 ayat 1 dan 4. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Semua orang percaya dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita nyanyikan pujian dari nyanyian rohani 9 ayat 1 dan 3. Tuhanmu, Allahmu benar, beri nyanyianmu berbunyi besar, yang maha mulia dan sumber hayat, muliakanlah Dia segala tempat. Ya Allah Esa, penabur berkat, terima sembah segala jemaat, kuasa dan hikmat, syukur bagimu, ya pokok selamat, kekal dan teguh. Kita hendak mendengarkan pujian yang dipersembahkan oleh Saudara Domingus, nyanyi solo, dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Selamat sore, shalom. Terima kasih untuk pelayan firman Bapak Petafo Kamis. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Majelis yang penciptakan, maupun muslim media, maupun pemandu puji-pujian, maupun pemandu keyboard, berkati, maupun pegawai dalam gereja, berpegawai dalam jemaat, termasuk sidang jemaat pada tanggal 10 November. Sekaligus evaluasi yang ada di Sultan Papua, berkati selalu. Amin. Aku tahu melihat jalanku, tak aku tahu mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padaku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, lalu ku percaya. Taatku tahu melihat jalanku, taatku tahu mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padaku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
Tuhan memberkati selalu. Amin. Terima kasih Saudara Domingus. Tuhan Yesus memberkati, dan pujian ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan nyanyian Mazmur 6 yang hendak kita nyanyikan ayat pertama dan ketiga. Sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Lalu nyanyian rohani 137 ayat 1 dan 3. Sesudah kita menerima berita anugerah Tuhan. Berturut-turut jemaat kita siapkan nyanyian Mazmur 6 ayat 1 dan 3. Hendak kita nyanyikan sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Dan nyanyian rohani 137 ayat 1 dan 3 sesudah kita menerima berita anugerah Tuhan. Marilah saudara-saudari, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Sebab Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah berdosa kepadamu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta dosa-dosa warisan dari nenek moyang kami, dan dosa terhadap hamba-hamba Tuhan yang telah mewartakan kabar baik di setiap daerah kami, bahkan sampai pada hari ini dalam persekutuan dan dalam pergaulan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, sebab kami sadar di dalam diri-diri kami tidak ada kuasa dan kemampuan yang dapat mengampuni dan mengalahkan semua dosa-dosa kami ini. Hanya kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus yang telah menyampaikan firman-Nya, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Ampunilah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mengasihi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sayangi aku Tuhan. Sayangi aku Tuhan, dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu. Lembutkan kesiksaan, sembuhkan kelemahan dan keletihanku. Kembalilah kiranya, ya Allah, karena hanya Engkau selamatku. Lepaskanlah jiwaku dan tolonglah hamba-Mu menurut rahmat-Mu. Dengarlah saudara-saudari sabda Tuhan kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sudah kudapat sayang Tuhan. Sudah kudapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib telah aku
Jikalau orang lain bertanya, di mana pokok selamatmu? Ku jawab, sungguh itu hanya belas kasihan Tuhanku. Ku tunduk dengan tak menggam, melainkan akan rahmat-Nya. Sesudah kita menerima berita anugerah Tuhan, umat Tuhan, semua orang percaya diundang bangkit berdiri untuk kita mendengarkan hukum Tuhan yang hendak menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Umat Tuhan diundang bangkit berdiri. Dengarlah saudara-saudari, inilah hukum kasih yang disampaikan Tuhan Yesus bagi kita semua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita siapkan pembacaan firman Tuhan pada Minggu 8 Oktober 2023. Terbaca dari kitab Perjanjian Lama, Mika pasal 7 ayat 14 sampai 20. Mika pasal 7 ayat 14 sampai 20. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Guru dan pengajar kami yang baik. Inilah kami umat-Mu, baik sebagai orang dewasa, pemuda-pemudi dan anak-anak, pada persekutuan jemaat di sore hari ini. Kami menyerahkan semua kehidupan kami, khususnya untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Bapa di sorga, izinkanlah kami setiap orang menerima bagiannya menurut apa yang telah Bapa kehendaki dan Bapa peruntukkan bagi kami. Bapa di sorga, kami serahkan semua kami, dan biarlah firman-Mu ini menolong kami dan mengantar kami untuk memelihara dan melakukannya di dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami sebab kami siap. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mika pasal 7 ayat 14 sampai dengan 20 dengan tema doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Inilah firman Tuhan. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir,
perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubuhnya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Shalom. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pada kitab Mika pasal 7 ayat 14 sampai 20, tema perenungan kita ialah belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah. Bagian itu terbaca di dalam ayatnya yang ke-18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Mika artinya siapa seperti Tuhan. Siapa seperti Tuhan? Dia adalah seorang nabi kecil. Namun, dia hadir di masa pemerintahan 3 raja. Dan dia juga bersama-sama dengan 2 nabi. Satu nabi besar dan juga satu nabi kecil, yaitu Yesaya dan Hosea. Dan mereka bertiga ini berbicara di zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ternyata latar belakang dari Mika adalah seorang nabi yang berasal dari daerah, mau dikatakan daerah pedesaan atau daerah pinggiran, Moreset. Moreset ini daerah dari suku Gad yang berdekatan dengan orang Filistin. Jadi pengaruh Mika itu tidak begitu besar daripada Hosea, walaupun sesama nabi kecil. Tetapi Hosea banyak pengaruh. Hosea mendapat apa yang disampaikan Tuhan untuk memperistrikan seorang perempuan yang namanya Gomer binti Diblaim. Adalah perempuan Sunda yang arti dari perkawinan ini adalah menunjukkan orang Israel hidup di dalam persundalan.
Yesaya adalah seorang nabi yang besar. Dan dia lebih banyak berbicara di masa Raja Hizkia. Sampai-sampai dia yang pernah berbicara dengan Hizkia ketika Hizkia sakit. Kita bisa baca dalam Yesaya pasal 38. Hizkia menangis. Yesaya kasih tahu, kau akan mati lewat sakit ini. Bagaimana penyesalan di dalam Raja Hizkia? Dia berdoa. Lalu Tuhan beritahukan Yesaya, kasih tahu dia, saya akan tambah umur dia 15 tahun. Luar biasa. Tetapi konsep yang disampaikan oleh Mika, yang artinya siapa seperti Tuhan, adalah diawali dengan pada bagian atau pada bagian nubuat terakhir ini berbicara tentang seorang gembala. Yang kita bisa dapat baca di ayat 14 itu. Berbicara diawali dengan gembala. Apa yang dimaksudkan? Bapak Ibu saudara-saudari, disinilah Mika mau menempatkan dan mau menyampaikan kepada umat Tuhan, baik yang ada di Yehuda dengan 2 suku di kerajaan selatan dengan ibu kota Yerusalem, hanya Yehuda dan Benyamin. Tetapi juga bagian ini juga datang kepada umat Tuhan yang ada di kerajaan utara dengan ibu kotanya Samaria. Israel secara penuh dengan 10 suku. Bagaimana mengantar umat Tuhan untuk datang dan mendekatkan diri dan melihat Allah itu dan menempatkan Allah itu sebagai gembala mereka. Karena dilatar belakangi oleh pekerjaan, Bapak Ibu saudara-saudari. Orang-orang Israel di masa itu adalah para petani dan para peternak. Isai ketika Samuel datang untuk memilih salah seorangnya, anak dari dalam keluarga itu, Daud adalah seorang gembala, peternak. Itu sebabnya atas seizin Allah, Mika menyampaikan bagian ini untuk mengantar umat Tuhan memahami dan mau melihat Allah sebagai gembala. Dan apa yang kita baca juga di dalam ayat 14 itu ada di dalam berbunyi tentang rimba, buah-buahan, lembah basan, lembah Gilead. Ini tempat-tempat yang menjanjikan, yang subur, dan menjadi tempat di mana para gembala-gembala duniawi menggembalakan ternaknya di sana. Sehingga inilah hal yang di mana Mika mengajak umat Tuhan untuk kembali mengenang masa itu. Tentang bagaimana kehidupan mereka yang begitu bahagia. Suasana penuh dengan banyak berkat, makan. Tidak ada kekurangan yang mereka hadapi dan alami. Lalu apa yang sesungguhnya yang Mika sedang diizinkan Allah untuk menyampaikan ini? Ibu bapak saudara-saudari sebagai umat Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 10 tentang gembala yang baik, pada ayat 14 Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal gembala itu. Ini konsep, ini situasi dan keadaan, kehidupan pekerjaan dari bangsa Israel
Itu sebabnya dibawa ke dalam pikiran itu. Untuk melihat Allah sebagai gembala. Melihat Tuhan sebagai gembala. Pemazmur juga mengatakan demikian pada Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik, tak akan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ini tempat di mana yang kita baca di sini yang disebut dengan daerah Basan dan Gilead. Disitulah tempat di mana Daud bekerja sebagai seorang gembala untuk menggembalakan ternak ayahnya, Isai. Ini yang dikenang kembali. Ini yang Tuhan Allah izinkan Mika sampaikan kepada umat Tuhan. Untuk segera mengenang itu kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita memperhatikan bagian ini secara baik juga berbicara tentang apa yang dihadapi oleh bangsa Israel, khususnya di kerajaan selatan, di Yehuda. Ada saudara-saudara yang dibawa ke pembuangan. Ada orang-orang dekat dari yang tersisa ini dibawa ke pembuangan. Terjadilah perbedaan di sana. Mereka yang ada di Babel, di Asyur, beda dengan mereka yang tinggal walaupun sedikit di Yehuda dan Benyamin. Walaupun sedikit di kerajaan utara, di Samaria. Peristiwa pembuangan itu tidak semua orang Israel dibawa. Pasti Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah proses seleksi. Yang jelas ketika kita membawa seseorang, kita harus menyampaikan beberapa kriteria, syarat. Tidak semua itu bisa dibawa, semua itu diangkut, semua itu giring ke sana. Tidak. Mungkin mereka yang punya kewalian, punya kemampuan dalam fisik, mungkin gagah, mungkin perkasa, mungkin hebat, ia bawa supaya mereka bisa bekerja di sana. Daripada bawa yang sakit-sakit, yang sulema-lema, suloyo-loyo. Bawa bagaimana? Inilah proses seleksi yang terjadi. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudari, di bagian yang kita jumpai di ayat 14 dia agak beda daripada apa yang ada di ayat 15 sampai dengan 17. Nabi membawa umat untuk mengenang kembali satu peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah perjalanan sejarah bangsa Israel. Kita lihat di ayatnya yang ke-15. Apa perkataan itu yang tercatat di sana di ayat 15? Dikatakan demikian. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. 10 tulah. Peristiwa ini terjadi. Seluruh berkat, seluruh perlindungan dan kuasa Allah juga keluar dari Mesir. Karena apa? Orang pilihannya, umat pilihannya keluar. Umat pilihannya keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, peristiwa orang bangsa Israel ada di Mesir itu sudah terjadi dikarenakan Abraham ketawa, Abraham bertanya, Tuhan, betulkah saya punya istri Sarah yang akan mengandung? Karena dia tidak percaya, dia tidak akui itu, maka Tuhan bilang, bangsamu, keturunanmu akan ada di negeri asing selama 300 tahun lebih, 400 tahun lebih.
itu terjadi karena Abraham. Lalu dalam perjalanan ini Yusuf, setiap dia ada di mana saja dia jadi berkat karena diberkati Allah. Dan dari peristiwa di rumah Potifar, dia masuk dalam penjara. Lewat penglihatan yang terjadi dari tukang roti dan tukang anggur, dijelaskanlah Yusuf. Maka dia dibawa ke dalam istana Firaun. Ketika Yusuf masuk ke dalam istana Firaun, maka berkat Allah masuk ke dalam kerajaan Mesir. Berkat Allah utuh karena ada anak Tuhan di dalamnya. Inilah menjelaskan Bapak Ibu Saudara, satu orang benar di antara ribuan orang yang tidak percaya Yesus, Tuhan memperhitungkan dia. Saudara dan saya mau menjadi orang benar, mau benar di hadapan Tuhan, buktikanlah itu ketika saudara ada di tengah-tengah bahaya. Pasti permintaan saudara dan saya Tuhan akan kabulkan. Tuhan tolong. Pasti Tuhan kabulkan. Yusuf di sekian juta warga Mesir, Tuhan memperhitungkan dia dan menjadi berkat. Ketika bangsa Israel keluar, berkat itu juga keluar semua. Itu sebabnya peristiwa Eksodus Israel itu tidak hanya murni orang Israel, ada orang Ethiopia, ada orang Libya, ada orang Mesir yang percaya Allah dan melihat mujizat Allah lewat bangsa Israel itu ikut keluar. Jadi tidak semua itu orang Israel, Bapak Ibu. Murni Bani Ibrani tidak. Ada saudara-saudara dari bangsa lain yang ikut. Inilah yang disampaikan oleh doa Nabi Mika di ayat 15. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Bapak Ibu, saya kemarin baca-baca 2 hari lalu baca-baca. Bagian ini mungkin salah tulis kah? Yang sebenarnya mungkin begini. Seperti pada waktu engkau bawa keluar, engkau keluar dari, seperti pada waktu kami keluar dari Mesir, engkau perlihatkan kepada kami keajaiban-keajaiban. Jadi begitu. Tapi saya minta Tuhan berikan saya hikmat dulu. Ini apa maksudnya? Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti pada waktu engkau, ini menjelaskan tentang berkat. Menjelaskan tentang perlindungan yang diberikan Allah turut bersama keluar. Jadi Mesir tidak dapat apa-apa, lemah toh. Sehingga peristiwa Laut Teberau itu, Raja Firaun dan kereta pasukan semua habis di situ. Sudah tidak ada apa-apa. Siapa lagi di pihak mereka? Tidak ada. Allah telah mengambil dan menarik seluruh berkatnya beserta bangsa Israel berjalan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang disampaikan oleh doa seorang nabi. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Artinya ini sebuah sindiran yang melihat, kamu punya yang seperti itu, bagi saya punya Tuhan itu dia luar biasa di atas segala-galanya. Inilah kondisi dan kenyataan yang kita sekarang hadapi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita adalah orang-orang milik Tuhan, kita adalah pribadi yang mengatakan bahwa saya percaya Yesus, untuk apa takut suanggi? Untuk apa takut jampi-jampi? Untuk apa takut fui-fui atau doti-doti? Santet-santet, untuk apa takut? Kita baca ayat 16 dikatakan, biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu. Artinya ketika kuasa Allah, ketika Allah memilih kita, ketika Allah menempatkan kita sebagai anak-anaknya,
Yohanes 1 ayat 14. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita menjadi miliknya. Apapun yang mengganggu kita, apapun yang mengintimidasi kita, baik di alam nyata maupun alam roh, Tuhan pasti hancurkan itu. Tapi kalau bilang begini, aduh, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, saya sakit karena suami saya, duntara senang saya di kantor. Ya, kau iman di mana? Oh, percaya Yesus kah tidak? Percaya. Oh, percaya, tapi kau taruhnya di mana? Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang disampaikan oleh Mika. Orang Israel memang lihat saudara-saudaranya diangkut. Orang Yehuda dua suku ini melihat keluarganya diangkut di bawah, yang lain melihat. Tidak usah takut. Sehingga di ayat 17 dikatakan, biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Apa yang dikatakan dalam doa Mika ini? Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Petrus berjalan di atas air. Dalam ketiga Injil itu menyaksikan bagaimana Yesus datang. Lalu Petrus bilang, kalau engkau guru, izinkanlah saya berjalan kepadamu. Mari. Ketika Petrus berjalan mendekati guru, terasalah tiupan angin dan dia takut, dia tenggelam. Dan dia katakan, guru, tolonglah aku. Pertanyaan yang terjadi, percakapan itu, Tuhan Yesus bilang, di manakah iman, di manakah kepercayaan? Ketika Yesus teduhkan danau, semua murid katakan, guru, kita akan binasa. Ketika Yesus teduhkan, Yesus katakan, di manakah iman, di manakah? Bapak, saudara-saudari, inilah kita. Di tengah situasi dan kondisi yang sekarang kita jumpai, kita dapati di tengah-tengah kehidupan kita, baik di pekerjaan, di lingkungan keluarga, di lingkungan, tantangan ini ada, kondisi ini ada. Tapi di manakah iman kita? Lalu di ayat 17, 18, dikatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Di dalam Hosea 6 ayat 6, orang Israel bergiat dalam memberi persembahan, menyampaikan korban-korban bakaran, korban sajian, korban pengampunan dosa, semua mereka sampaikan. Perkataan Tuhan, apakah aku berkenan kepada korban-korban bakaranmu? Tuhan hanya minta harus hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, setia dan taat kepadanya. Bukan persembahan yang aku minta. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah pemahaman-pemahaman kita. Terkadang kita bilang, saya akan memberi bagi pelayanan, saya menopang ini, menolong ini. Silakan saja. Tapi semua akan diberikan nilai oleh Tuhan sendiri. Sehingga pada sore menjelang malam hari ini di dalam persekutuan kita, dari tema yang diberikan oleh Sinode adalah belas kasihan Allah. Maka apa yang seharusnya saya dan saudara-saudari lakukan di dalam gereja Kristen Injili di tanah Papua, dalam tema keseluruhan adalah pembaharuan gereja ini. Apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan kebenaran di dalam Mika pasal 7 ayat 14 sampai 20,
Maka yang seharusnya saya dan saudara-saudari lakukan adalah kita harus membawa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti kita punya tulisan ada di atas. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal yang pertama saudara-saudari, kita harus mendekat kepada Allah. Kalau minggu lalu dengar dari Kolose 3 ayat 14 sampai Kolose pasal 4, ayat 18 sampai dengan Kolose pasal 4 ayat 6. Bagaimana hubungan antara anggota keluarga. Di sana ada beberapa hal penting yang disampaikan dalam Kolose itu. Kalau kita baca di pasal 4 ayat 2 dan ayat 3. Bertekunlah di dalam doa, dan daripada itu sambil berjaga-jaga dan sambil mengucap syukur. Ayat 3 Paulus katakan, berdoalah kepada kami supaya Injil ini dapat diberitakan. Inilah saudara-saudari kita semua. Injil diberitakan. Bagaimana Injil mau diberitakan? Injil itu butuh daya, butuh dana. Injil tidak bisa sampaikan dengan tidak ada kekuatan lain. Daya, dana, doa. Injil bisa diberitakan. Tapi ketika ada gerakan-gerakan yang hendak melakukan penginjilan dengan berbagai-bagai usaha mereka, terkadang kita berat hati untuk membeli. Lihat ini, ini dong cuma bawa sayur kangkung, kelapa. Untuk apa saya beli? Saudara, hari ini saudara membeli apa yang dibawa untuk pekabaran Injil. Walaupun saudara secara fisik tidak hadir, tetapi saudara dalam pemberian saudara turut serta dalam pekabaran Injil itu. Ada seorang bapak dibilang begini, anak pendeta, saya kemarin untuk persembahan yang khusus untuk UM, ini misi pekabaran Injil internasional, saya sudah memberi. Saya bilang, Bapak pernah rasa, Bapak sudah pernah sampai di Zimbabwe, di Kongo, mana? Itu ada di mana tuh? Anak pendeta, saya bilang, ada di Afrika. Bapak pernah ke situ? Jangankan Afrika, Jakarta saya belum pernah pergi. Bapak sudah sampai di sana. Betul, lewat mana? Bapak sudah sampai. Bapak kemarin kasih untuk UM, itu pekabaran Injil di daerah itu, di negara-negara itu. Jadi Bapak persembahan yang dikirim ke UM itu sampai di situ, membiayai para penginjil yang ada di situ. Jadi Bapak sudah ada di situ, di dalam alam roh. Bapak sudah ada di situ. Anak betul Jadi 1.000 rupiah pun Anda beri untuk pelayanan, Anda sudah turut serta terlibat dalam pelayanan itu. Tidak terdaftar, tidak terpilih, tidak ada di dalam susunan panitia kegiatan pelayanan dalam jemaat. Tetapi ketika kita memberi, kita sudah bersama-sama dalam kegiatan itu. Ini yang terkadang tidak ada pada diri kita. Itu bagian yang lalu. Pada Kolose pasal 4 ayat 3 yang disampaikan oleh Rasul Paulus, supaya Injil ini terus diberitakan. Nah, bagi kita di hari ini, menuju pada gereja yang terus GKI yang dibaharui, GKI yang terus mandiri, GKI yang terus berkembang. Apa? Gereja itu saudara dan saya. Gedung ini hanya sementara. Yang Tuhan minta adalah kita. Apa yang kita harus lakukan? Bukan gedung ini yang kita bawa mendekat kepada Allah, tapi bawalah diri, bawalah tubuhmu, bawalah kehidupan mendekat kepada Allah. Hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bagian firman Tuhan ini, untuk mendapatkan belas kasihan, untuk mendapatkan karya keselamatan Allah, kita harus melakukan apa yang difirmankan Allah. Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Itulah saya dan saudara berlomba.
saya dan saudara bertanding, saya dan saudara masuk di jalur perlombaan iman ini. Supaya siapa yang akan menjadi sahabatnya, siapa yang akan menjadi keluarganya, siapa yang menjadi orang-orang pilihan Tuhan, itu tidak tahu. Tapi tugas saudara dan saya adalah mari kita terus masuk di dalam pertandingan iman ini dengan baik. Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Di dalam Injil Lukas 15, Lukas katakan tentang ketika kita mau mengikuti Yesus harus melepaskan segala sesuatu. Bapak, mama, saudara, laki-laki, perempuan, dan segala hal. Artinya, yang secara tidak baik turun dari atas, dari mama kah, dari bapak kah, yang secara turun-temurun itu datang mengganggu kehidupan kita, kita berdoa mohon pengampunan dari Tuhan supaya kita dipulihkan, dilepaskan, dilepas, supaya apa? Kita menjadi sahabatnya. Matius pasal 12 ayat 50. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibu. Luar biasa. Hal yang kedua ini, untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, saya dan saudara-saudari harus menjadi pelaku firman. Supaya Tuhan yang memilih dan menempatkan kita. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menjadi atau mendapatkan dan menerima belas kasihan Tuhan, untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Markus 11 ayat 24 dan 25 dikatakan, jikalau engkau berdiri atau engkau berdoa, percayalah apa yang engkau doakan engkau terima. Itu ayat 24. Di ayat 25 dikatakan, jikalau engkau berdiri berdoa, ampunilah barang sesuatu yang ada di hatimu terhadap saudara, maka Bapamu di sorga akan mengampuni engkau. Mau dapat pengampunan, ampuni juga saudara. Orang lain, rekan kerja, atasan dengan bawahan, harus kita juga saling memaafkan. Jangan bilang saya ini pimpinan, saya ini yang pejabatnya, saya ini yang direkturnya, kau hanya karyawan biasa. Oh sorry saudara, dalam konteks iman percaya Kristen tidak ada seperti itu saudara. Di mata Tuhan kita sama. Pekerjaan ini akan berlalu, berakhir. Tapi perbuatan baik kita akan menyertai kita pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Itu yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 15. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dirham hilang, dinar hilang, ditemukan kembali, berlaksa-laksa malaikat di sorga bersuka cita. Apalagi kita. Kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan saudara yang lain dibawa kepada Tuhan. Berlaksa atau berlaksa-laksa malaikat di sorga akan bersuka cita. Karena satu orang berdosa, bertobat. Karena Anda pimpinan, Anda melayani dia di dalam Tuhan. Anda di atasan dia, Anda melayani bawahanmu di dalam Tuhan. Anda seorang kepala keluarga, melayani istri dan anak-anak di dalam Tuhan. Anda seorang ibu rumah tangga, seorang istri, melayani suami dan anak-anak di dalam Tuhan. Saudara dan saya, hal yang ketiga inilah, mari kita lakukan, kita kerjakan. Pada akhirnya Tuhan akan katakan begini, di dalam Matius 11 ayat 9 dan 30. Dikatakan begini, pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, kita lakukan firman Tuhan, tidak ada yang berat, tidak ada yang susah. Semua kita mengalir Tuhan akan sempurnakan, dan akhirnya kita menjadi berkat. Kita diberkati Tuhan, kita diselamatkan, dan kita menyelamatkan orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.
persekutuan yang dikasihi Tuhan, kita hendak masuk di dalam menyampaikan persembahan syukur. Mari kita siapkan pujian nyanyian Rohani 76 ayat 1 dan seterusnya. Kita hendak nyanyikan dan persembahan kita berikan. Sementara Bapak Ibu Saudara-saudari mempersiapkan semua itu, ingatlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhanku berkat-Mu limpah. Turun dalam
sucikanlah hatiku sampai aku pun membuat apapun kehendakmu. Aku pun sucikanlah aku pun. Instrumen. Tuhanku berkat-Mu limpah. Tuhanku berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Berilah titiknya menimpa hati kami yang lemas. Aku pun dan menimpa aku pun. Mari kita bersatu di dalam doa persembahan. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala berkat di surga, di bumi dan di bawah bumi, yang memberi kami nafas hidup, memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan, memberi kami kesehatan, yang memberkati keluarga dan rumah tangga kami, yang memberkati anak-anak kami, yang memberkati usaha dan pekerjaan kami, dan yang memberkati pelayanan-pelayanan kami. Inilah ucapan syukur kami, persembahan kami dalam ibadah ini. Kami telah memberi dan menyerahkan melalui pundi-pundi yang telah dijalankan, dengan kotak-kotak pelayanan yang ada di samping dan di hadapan kami, tetapi juga pemberian-pemberian khusus yang disampaikan oleh umat-Mu dalam ibadah ini, untuk 3 pribadi dan keluarga yang menyampaikan pengucapan syukur atas berkat, anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, usaha dan pekerjaan mereka. Lalu ada ucapan syukur dari panitia hari doa syukur dan Natal 2023 PKB Pengharapan untuk aksi pembatas Alkitab yang telah dilaksanakan, dan atas seluruh partisipasi, seluruh pemberian dan pembelian yang dilakukan oleh jemaat, baik ibadah jam 6 pagi, jam 9 maupun pada saat ini. Tuhan memberkati semua tangan, semua hati yang tergerak menopang pelayanan PKB. Kami juga berdoa bersama dengan 7 pribadi dan keluarga yang mengucap syukur dan menyampaikan persepuluhan mereka sebagai janji iman, sebagai komitmen mereka bagi pelayanan. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan, Tuhan memberkati kehidupan keluarga, dan Tuhan menyertai mereka dalam segala kehidupan. Lalu ada persembahan atau pemberian khusus jemaat bagi kami hamba-hamba Tuhan, bagi janda duda, bagi yatim-yatim piatu, bagi pelayanan di dalam jemaat, bagi panitia pembangunan fisik gedung gereja, panitia sidang jemaat yang sudah menerima. Tuhan memberkati semua ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Persembahan kami ini kepada mereka yang mengelola mengaturnya dari tingkat jemaat klasis dan di arah sinode
hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati semua yang memberi. Tuhan terimalah tubuh, jiwa dan roh kami menjadi persembahan yang hidup, kudus dan yang berbau harum di hadapan-Mu. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita diundang bangkit berdiri. Kita hendak masuk di dalam pengakuan iman secara Nisea Konstantinopel, dan kita akan membaca dan mengucapkannya secara bersama-sama. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita semua bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan yang hidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Nyanyian rohani 77 ayat 4, pujian, syukur dan hormat. Puji, syukur dan hormat Tuhanku dan Allahku, telah ku dengar sabda selamat, kabar kesukaanku, telah ku lihat nyata-nyata kemurahan-Mu besar. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabda-Mu benar. Semua orang percaya dipersilahkan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, sebagai persekutuan kepunyaan-Mu pada sore menjelang malam hari ini kami telah menerima firman-Mu, bagaimana belas kasihan Allah. Kami sangat yakin dan percaya kami semua ada sampai di hari ini karena belas kasihan Allah. Dan kami ada sebagai warga gereja yang sesungguhnya harus menyadari untuk melakukan pembaharuan di dalam diri-diri kami. Bapa di surga, sempurnakanlah firman-Mu bagi kami, dan jadikanlah kami pelaku-pelakunya di dalam seluruh kehidupan kami, di mana saja kami berada, berkarya dan mengabdi. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja Kristen Injil di tanah Papua dari arah sinode, klasis dan jemaat-jemaat di pulau-pulau, pesisir pantai, gunung lembah, pedalaman seluruh tanah Papua. Hamba-hamba-Mu yang mewartakan kabar baik, baik pendeta, penginjil, guru jemaat, penatua siamas, guru-guru sekolah minggu, dan juga alat-alat pelayanan, badan-badan pelayan unsur PKB, PW, PAM dan PAR, pengurus-pengurus, penanggung jawab KSP atau wilayah-wilayah pelayanan. Tuhan memberkati semua ini. Guru-guru agama Kristen, Tuhan memberkati semua ini. Dan biarlah setiap orang melaksanakan pelayanan berdasarkan tanggung jawab, tugas dan panggilan yang telah Tuhan berikan ini. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat kami yang ada di tanah Papua dalam panggilan pelayanan mereka dan tugas mereka dalam seluruh profesi yang mereka tekuni dan mereka hadapi. Biarlah mereka pun menjadi alat yang memberitakan Injil melalui tugas mereka masing-masing. Saat ini kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Tuhan memberkati para pejabat-pejabat gubernur. Tuhan memberkati para pejabat bupati, wali kota, seluruh tanah Papua. Tuhan memberkati seluruh pejabat-pejabat utama yang ada di pemerintah provinsi, kota dan kabupaten. Tuhan memberkati juga seluruh pimpinan-pimpinan di aras TNI Polri, baik Bapak Kapolda dan seluruh jajarannya, pejabat utama sampai dengan mereka yang ada di kampung-kampung sebagai Babin Kamtipmas, Bapak Pangdam dan seluruh jajarannya, dengan pejabat utama sampai dengan yang mereka yang ada di kampung-kampung sebagai Babinsa. Tuhan memberkati dan menolong semua tanggung jawab ini. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk pimpinan-pimpinan BUMN, BUMD dan seluruh karyawan-karyawatinya, pimpinan LSM dan seluruh karyawan-karyawatinya, pimpinan-pimpinan DPRP, DPRD, MRP dan seluruh anggotanya. Biarlah semua alat kepunyaan Tuhan, baik yang seiman dengan kami maupun yang tak seiman, mau membangun Papua bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa, kami menyerahkan pesta demokrasi yang akan terjadi di tahun depan. Tuhan tahu siapa anak-anak-Mu yang Tuhan berkenan. Biarlah Tuhan yang berperkara dan beracara untuk membawa negeri ini di dalam suasana damai sejahtera. Kami berdoa Bapak untuk pergumulan jemaat, unsur dan alat kelengkapan, guru-guru sekolah minggu dalam jemaat, guru-guru SD YPK Senasaba 1 dan 2, serta guru-guru PAUD Pengharapan, dengan semua anak didik mereka dan seluruh anak-anak kami yang ada di sekolah-sekolah yang di luar dari Yayasan Pengharapan. Tuhan memberkati baik di tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Tuhan bersama dengan semua anak-anak kami di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati baik yang sedang menuntut ilmu di Papua, di Jayapura maupun di luar Papua, bahkan di luar negeri. Tuhan bersama dengan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk badan pengawas perbendaharaan gereja dengan segala tugas tanggung jawab mereka, dengan semua hal yang harus mereka lakukan dan kerjakan. Kami berdoa untuk panitia sidang ke-33 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Rayon Gajah Putih, dengan segala apa yang mereka telah lakukan, lalu usaha-usaha untuk mencapai target yang mereka butuhkan dalam pelaksanaan sidang nanti. Bapa di surga, dalam rencana pada tanggal 10 November nanti, pelaksanaan sidang jemaat ke-33 GKI Pengharapan Jayapura. Kami juga berdoa untuk rapat-rapat yang akan terjadi, baik rapat evaluasi maupun rapat perluas. Biarlah terjadi di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pendidikan semua anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan secara khusus, pemuda-pemudi kami. Tuhan mengerti dan Tuhan sangat tahu hari depan yang penuh harapan bagi mereka. Izinkanlah semua yang baik, semua yang benar dan sempurna daripada-Mu mengalir di dalam anak-anak kami.
Kami berdoa untuk para pelayan di tengah jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Bapak Pendeta Didimus Elwa Topa sekeluarga, Ibu Pendeta Febi Suripati Pati sekeluarga, Bapak Pendeta Simontir sekeluarga, dan hamba-Mu Bapak Pendeta Frans Kames sekeluarga. Lalu ada rekan-rekan pendeta yang selalu menolong dan membantu kami dalam pelayanan di tengah jemaat. Tuhan memberkati pribadi dan keluarga. Dan kedua hamba-Mu yang telah berpisah dengan keluarga tapi juga dengan pelayanan kami. Kekasih kami Ibu Pendeta Tisbet SJ Rawi almarhumah dengan suami dan anak-anak yang ditinggalkan. Keluarga Kandenava, Tuhan memberkati, menjaga, memelihara dan merawat. Demikian juga dengan Bapak Pendeta Pit Daniel Yuweni yang telah pergi dan meninggalkan ibu dan anak-anak, Ibu Herlin Beatrix Monim dan ketiga anak kekasih. Biarlah Tuhan kedua hamba-Mu yang telah terpisah dari pelayanan tengah jemaat Pengharapan, keluarga mereka diberkati, keluarga mereka dirawat, dipelihara di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk doa dan persembahan jemaat di 9 rayon pelayanan maupun di luar dari jemaat Pengharapan yang menopang kami para pelayan di tengah jemaat ini. Dari mimbar ini hamba mohon berkat Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang hidup, mengalir dan mengalir, menyegarkan semua umat yang dengan setia, dengan sukacita, dengan hati yang penuh syukur menopang kami para pelayan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu para penatua dan siama di 9 rayon pelayanan dalam jemaat kami GKI Pengharapan Jayapura. Di dalam pelayanan-pelayanan, baik ibadah unsur, ibadah KSP, ibadah syukur dan sebagainya, Tuhan bersama dengan hamba-hamba-Mu pribadi dan keluarga, istri, suami, anak-anak, usaha dan pekerjaan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap program dari urusan-urusan dalam persiapan untuk rapat evaluasi nanti. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk pekerjaan seluruh warga jemaat, baik di ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, LSM, di DPRP, DPRD maupun MRP, dan juga buruh, petani, nelayan, supir taksi, tukang ojek, tukang bangunan, dan jualan-jualan kecil yang ditekuni umat. Tuhan memberkati, Tuhan bersama dengan semua milik kepunyaan-Mu. Lalu kekasih-kekasih kami, Bapak Ibu yang telah purna tugas, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan menolong semua kekasih-kekasih kami di dalam segala anugerah dan kasih sayang Allah sendiri. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, kami menyerahkan seluruh warga jemaat kami yang berulang tahun di minggu berjalan dari tanggal 2 sampai dengan di tanggal 8 hari ini. Tuhan memberkati mereka dengan panjang umur, Tuhan kenyangkan. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini dalam masa pemulihan. Saudara-saudara kami yang terinfeksi HIV/AIDS, saudara-saudara kami yang ada di balik terali-terali besi, baik di rutan-rutan maupun di lapas, Tuhan menolong mereka. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan ibu-ibu yang saat ini mengandung dari usia kandungan 0 bulan sampai dengan 9 bulan. Di usia kandungan ini Tuhan memberkati seluruh proses perkembangan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat kami. Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan di dalam tiap-tiap mereka. Janda duda, lansia dan anak yatim piatu di tengah jemaat kami. Tuhan memberkati, menjaga, memelihara dan melindungi. Tuhan menyediakan makan minum mereka. Tuhan menyediakan segala kebutuhan mereka. Bapa terima kasih. Yesus terima kasih. Kami hendak masuk di minggu kerja yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan terus menyampaikan dan menyatakan segala kasih sayangnya bagi kami semua. Majelis piket rayon percetakan, Tuhan memberkati semua milik kepunyaan-Mu. Pemain organ, pemandu pujian, operator sound system, tim multimedia, serta seluruh pegawai gereja yang mengatur segala parkiran dan sebagainya yang ada di lingkungan gereja Pengharapan. Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk apresiasi seni sekolah minggu jemaat Pengharapan yang hendak dilaksanakan dan dilakukan. Tuhan bersama dengan semua anak-anak kami pada kegiatan ini nanti. Bapa terima kasih. Sayangilah kami semua. Ampunilah salah dan dosa kami. Dengarkanlah syafaat kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon ampun. Amin.
Baik persekutuan, mari kita siapkan nyanyian rohani 107 ayat 1 dan 2. Ayat 1 kita nyanyikan dalam keadaan duduk dan ayat 2 kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Nyanyian rohani 107 ayat 1 dan 2 sebagai lagu akhir. Kepadamu ya Tuhan huam, syukur di nyanyian petang, terang matahari masuk jua, Engkaulah yang tetap terang, sehari-hari betapa besar karunia sayang-Mu yang melampaui sayang Bapa, ya Tuhan pokok hidupku. Ketika malam pun ku taruh kepadamu percayaku, beri esok dengan suka baru, ku hidup akan hormat-Mu, dan kalau tiada esok nanti, Kau terima rohku apalah, sehingga dapat ku berhenti dan ketemu sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari semua. Amin. Amin. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali untuk ada di dalam saat teduh. Pujian dari nyanyian rohani 107 ayat 3. Ku tahu siang malam siapa penolong. Ku tahu siang malam siapa penolong.